Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gebi Gataria Muren dengan NIM 215080711171. Saya berkuliah di Universitas Brawijaya dengan jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang RNA dan DNA. Silahkan ditonton. Apa itu DNA? DNA atau asam deoksiribonukleat merupakan senyawa kimia penting pada makhluk hidup yang berfungsi untuk membawa materi genetik atau sifat keturunan khas pada kromosom ke generasi berikutnya. DNA ada di setiap sel manusia dan berfungsi untuk memberikan instruksi pada tubuh untuk tumbuh, berkembang, dan juga bereproduksi. Molekul DNA terdiri dari dua untai yang mengelilingi satu sama lain untuk membentuk bentuk yang dikenal sebagai heliks ganda. Selanjutnya itu struktur DNA. Struktur DNA membentuk heliks ganda yang dikenal dengan double helix merupakan struktur yang dibentuk molekul-molekul asam nukleat seperti DNA yaitu berbentuk sepasang rantai. DNA terbentuk dari molekul yang dinamakan nukleotida. Setiap nukleotida ini mengandung tiga hal yaitu fosfat, gula deoksiribosa, dan basa. Heliks ganda tersusun atas dua utas polinukleotida yang saling terhubung oleh ikatan hidrogen yang lemah. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk antara dua basa nitrogen, purin dan pirimidin yang saling berpasangan. Kemudian ada nukleotida. Nukleotida adalah molekul yang tersusun dari gugus basa heterosiklik, gula, dan satu atau lebih gugus fosfat. Basa penyusun nukleotida biasanya berupa purina atau pirimidina, sementara gulanya adalah pentosa, baik berupa deoksiribosa maupun ribosa. Nukleotida berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Keduanya adalah biomolekul penting yang menyusun makhluk hidup di bumi. Nukleotida diperoleh dari makanan dan juga disintesis di hati dari nutrien. Susunan nukleotida dalam struktur asam nukleat yaitu di bagian kiri bawah, nukleotida monosfosfat, basa nitrogennya mewakili satu sisi pasangan basa, sedangkan di kanan atas, 4 nukleotida membentuk dua pasangan basa yaitu timina dengan adenina dihubungkan dengan dua ikatan hidrogen, serta guanina dengan sitosina dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Satu monomer nukleotida terhubung dengan nukleotida lainnya di bagian gugus gula dan fosfat masing-masing membentuk dua tulang punggung. Struktur unting ganda dari asam nukleat yang ditunjukkan di bagian kiri atas. Unsur-unsur struktural pada nukleotida ketika 1, 2, atau 3 gugus fosfat berikatan dengan nukleosida kuning, biru, dan hijau di bagian tengah. Suatu nukleotida dinamakan nukleosida monofosfat jika memiliki satu gugus fosfat yang berwarna merah. Penambahan gugus fosfat yang kedua membentuk nukleosida difosfat. Penambahan gugus fosfat yang ketiga membentuk nukleosida trifosfat. Basa nukleosida dilabel sebagai base dan glycosidic bond atau ikatan glikosidik. 5 basa nukleosida, yaitu kelompok purina dan pirimida, dicantumkan di bagian kanan berwarna biru. Penyusun nukleotida. Penyusun nukleotida terdapat 4 basa nitrogen yang merupakan unit pembentukan DNA yaitu adenina, guanina, sitosina, dan timina. Nukleotida memiliki 3 subunit yaitu basa nitrogen heterosiklik, gula pentosa, dan gugus fosfat. Molekul nukleotida yang gugus fosfatnya mengalami hidrolisis dinamakan dengan nuklosida. Nuklosida. Nuklosida merupakan sebutan untuk bagian dari nukleotida tanpa gugus fosfat. Nuklosida hanya terdiri dari nuklobase atau bisa disebut juga sebagai basa nitrogen dan gula 5 karbon, baik ribosa atau doksiribosa. Nuklosida merupakan kerangka dasar bagi terbentuknya AMP, ADP, dan ATP. Proses pembentukan ketiga senyawa pembawa energi kimia ini biasanya terjadi di mitokondria sebagai bagian dari reaksi katabolisme atau respirasi. Dalam nuklosida, basa terikat baik dengan ribosa atau doksiribosa melalui hubungan beta-glikosidik. Contoh nuklosida itu termasuk sitidin, uridin, adenosin, guanosin, timidin, dan inosin. Selanjutnya ada ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester adalah pusat dari semua kehidupan di bumi.
karena mereka membentuk tulang punggung untayan asam nukleat. Dalam DNA dan RNA, ikatan fosfodiester adalah hubungan antara atom karbon pada posisi 3 dari satu molekul gula dan atom karbon pada posisi 5 dari atom lain. Doksiribosa dalam DNA dan ribosa dalam RNA. Ikatan konvalen yang kuat terbentuk antara gugus fosfat dan dua cincin karbohidrat berkarbon 5 atau pentosa di atas dua ikatan ester. Molekul nukleotida akan membentuk asam nukleat dengan membentuk ikatan fosfodiester di mana gugus 5 fosfat pada unit nukleotida akan berikatan dengan gugus 3 hidroksil pada unit nukleotida lainnya. Ikatan fosfodiester dapat membentuk rantai panjang yang linear dengan polaritas spesifik pada 5. Dan 3 ujung nukleotida yang memiliki posisi 5 dinamakan 5, sedangkan ujung lainnya memiliki posisi 3 dinamakan 3. Berdasarkan konvensi, rantai single asam nukleat selalu digambarkan dengan 5 pada kiri dan 3 pada kanan, sehingga arahnya 5. Selanjutnya ada basa nitrogen penyusun DNA. Pasangan basa untayan DNA disusun oleh ribuan unit nukleotida. Setiap nukleotida disusun oleh basa nitrogen, gula doksiribosa, dan asam fosfat. Kedua untayan DNA dihubungkan oleh ikatan lemah hidrogen. Ada 4 macam basa nitrogen yang ditemukan pada DNA, yaitu adenin, timin, sitosin, dan guanin. Adenin selalu berpasangan dengan timin atau A sama dengan T, sedangkan sitosin selalu berpasangan dengan guanin, G sama dengan C. Ketika membentuk DNA, adenin selalu berikatan dengan timin melalui terbentuknya 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin akan berikatan dengan sitosin melalui terbentuknya 3 ikatan hidrogen. Selanjutnya ada pasangan basa. 2 nukleotida dalam DNA atau RNA yang saling komplementer dan terhubung oleh ikatan hidrogen. Pasangan basa sering disebut basa pair atau BP. Dalam pasangan basa, adenina atau A membentuk pasangan basa dengan timina atau T, sementara guanina dengan sitosina dalam DNA. Pada RNA, timina digantikan oleh urasil. Macam-macam DNA. Yang pertama ada aDNA, mempunyai 11 basa perputaran lebih aktif dalam sel dibanding bDNA. Yang kedua ada bDNA, mempunyai 1 basa perputaran digunakan dalam replikasi RNA. Yang ketiga ada zDNA, mempunyai 12 perputaran digunakan dalam penerjemah RNA. Yang keempat ada cDNA, biasa dikenal dengan klon, digunakan untuk pengujian obat dan identifikasi penyakit. Apa itu RNA? RNA adalah singkatan ribonukleat asid yang merupakan salah satu materi genetik yang terdiri dari nukleotida. Dalam tubuh manusia, RNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dan menerjemahkannya dalam sintesis berbagai macam protein. RNA terdiri atas basa-basa nitrogen yang terikat pada tulang punggung. Gula fosfat membentuk satu rantai tunggal yang tidak berpilin. Struktur RNA. Struktur dasar RNA mirip dengan DNA. RNA merupakan polimer yang tersusun dari sejumlah nukleotida. Setiap nukleotida memiliki 1 gugus fosfat, 1 gugus pentosa, dan 1 gugus basa nitrogen atau basa N. Polimer tersusun dari ikatan berselang-seling antara gugus fosfat dari 1 nukleotida dengan gugus pentosa dari nukleotida yang lain. Selanjutnya ada nukleotida. Nukleotida merupakan monomer asam nukleat yang memiliki banyak fungsi pada metabolisme seluler. Senyawa organik ini berperan sebagai monomer penyusun asam nukleat, yaitu asam doksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Komponen penyusun nukleotida yaitu basa nitrogen, gula pentosa, serta 1 atau lebih gugus fosfat. Untuk gula ribosa pada molekul RNA merupakan jenis gula pentosa yang mempunyai gugus hidroskil atau OH. Yang kedua ada basa nitrogen. Basa nitrogen pada RNA dibagi menjadi 2, yaitu purin dan pirimidin. Purin terdiri dari adenin dan guanin,
sedangkan primidin terdiri dari sitosin dan urasil. Yang ketiga ada gugus fosfat. Gugus fosfat ini molekul RNA merupakan ibu tangga rantai yang tersusun dari gula ribosa dan gugus fosfat. Gugus fosfat yang berikatan dengan atom karbon gula pentosa nomor 5 pada awal dan atom karbon nomor 3 pada ujung rantai merupakan ikatan ester. Macam-macam RNA. RNA terbagi menjadi beberapa macam, yaitu RNA transfer atau tRNA, RNA ribosom atau rRNA, dan pembawa pesan atau mRNA. RNA ribosom atau RNA memiliki struktur yang panjang dan stabil. rRNA disebut RNA ribosom karena merupakan penyusun ribosom bersama dengan protein dalam sitoplasma sel. Selain membentuk ribosom, rRNA juga berfungsi sebagai pengatur dalam sintesis protein. Sebagian kecil rRNA berfungsi untuk menerjemahkan informasi yang dibawa oleh mRNA, dan sebagian besar lainnya berfungsi untuk bergabung dengan asam amino untuk membentuk berbagai macam protein non-esensial. Yang kedua itu ada mRNA. RNA pembawa pesan atau mRNA memiliki struktur yang pendek dan tidak stabil sesuai dengan kode genetik DNA yang dibawanya. Kode genetik disimpan mRNA dalam bentuk triplet nukleotida atau kodon. Kode genetik ini kemudian digunakan untuk mengarahkan sintesis protein karena ketersediaan mRNA dalam sel hanya 5% dari total keseluruhan RNA yang ada. Yang ketiga ada tRNA atau RNA transfer, memiliki struktur yang paling kecil jika dibandingkan mRNA dan rRNA. tRNA terdiri atas 75-95 nukleotida yang stabil karena diikat oleh ikatan hidrogen. tRNA berfungsi untuk membaca asam amino yang dibutuhkan dengan cara melekatkan diri pada mRNA, lalu mengantarnya ke dalam ribosom. Selanjutnya ada perbedaan DNA dan RNA. Untuk rantai polinukleotida, RNA memiliki double helix atau rantai panjang, berpilin, dan ganda, sedangkan RNA memiliki monohelix atau rantai pendek, tidak berpilin, dan tunggal. Dan letak DNA itu berada di mitokondria, nukleus, dan kloroplas, sedangkan RNA berada di ribosom, nukleus, dan sitoplasma. Untuk gula, DNA itu deoksiribosa dan RNA itu ribosa. Untuk kadarnya, DNA tetap dan RNA tidak tetap. Dan untuk fungsi, RNA memiliki fungsinya itu mentransfer kode genetik dari inti ke ribosom untuk membuat protein. Sedangkan DNA fungsinya itu untuk pewarisan sifat sintesis protein. Selanjutnya ada dogma sentral. Dogma sentral ini menjelaskan tentang proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma sentral juga menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Dogma sentral terbagi atas 3 tahap besar, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Ketiga tahap ini memungkinkan penyalinan materi genetik menjadi protein. Yang pertama ada replikasi. Replikasi bahan genetik merupakan proses pengkopian rangkaian molekul bahan genetik atau DNA atau RNA sehingga dihasilkan molekul anakan yang sangat identik. Replikasi DNA dimulai pada tempat-tempat khusus yang disebut pangkal replikasi atau origin of replication. Pangkal replikasi yaitu satu bagian DNA yang mempunyai urutan nukleotida yang spesifik. Protein yang memulai replikasi DNA mengenali urutan ini dan menempel pada DNA, memisahkan kedua untaian dan membuka sebuah gelembung replikasi. Selanjutnya ada transkripsi. Transkripsi adalah pembuatan RNA, terutama mRNA, dengan menyalin sebagian berkas DNA oleh enzim RNA polimerase
Proses transkripsi menghasilkan mRNA dari DNA di dalam sel yang menjadi langkah awal sintesis protein. Transkripsi merupakan bagian dari rangkaian ekspresi genetik. Transkripsi dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi atau permulaan, elongasi atau pemanjangan, dan terminasi atau pengakhiran. Enzim yang bertanggung jawab atas transkripsi adalah RNA polimerase, yang bergerak di sepanjang gen mulai dari promoter hingga persis di belakang terminator. Nah, yang pertama ini ada inisiasi atau permulaan. Transkripsi diawali oleh promoter, yaitu daerah DNA tempat RNA polimerase melekat. Promoter mencakup titik awal transkripsi dan biasanya membentang beberapa pasang nukleotida di depan titik awal tersebut. Fungsi promoter selain menentukan di mana transkripsi dimulai, juga menentukan yang mana dari kedua rantai ganda DNA yang digunakan sebagai cetakan. Yang kedua ada elongasi atau pemanjangan. Pada saat RNA bergerak di sepanjang DNA, pilihan rantai ganda DNA tersebut terbuka secara berurutan kira-kira 10-20 basa DNA sekaligus untuk berpasangan dengan nukleotida RNA. Enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida ke ujung 3 dari molekul RNA yang dibentuk. Setelah sintesis RNA berlangsung, rantai ganda DNA akan terbentuk kembali dan RNA baru akan terlepas dari cetakannya. Yang ketiga itu ada terminasi atau pengakhiran. Transkripsi berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang dinamakan terminator. Terminator merupakan urutan DNA yang berfungsi untuk mengakhiri proses transkripsi. Rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. Kemudian mRNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Kemudian ada translasi. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Pada proses ini, hanya molekul mRNA yang ditranslasi, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Translasi sendiri itu dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Semua tahapan ini memerlukan faktor-faktor protein yang membantu mRNA, tRNA, dan ribosom selama proses translasi. Nah, yang pertama ini inisiasi. Pada tahap ini, ujung dari mRNA yang sudah keluar dari inti sel kemudian berikatan dengan ribosom, unit kecil dengan bantuan enzim dan GTP. Peristiwa ini yang umum disebut dengan kodon inisiasi. Kodon inisiasi ini yaitu AUG yang berfungsi untuk memberikan sinyal dalam memulai proses translasi. Selanjutnya tRNA atau disebut juga dengan RNA transfer dengan antikodonnya yaitu UAC yang membawa asam amino metionin menempel pada kodon inisiasi AUG. Yang kedua ada elongasi. Nah, mRNA yang membawa kodon satu persatu akan diartikan oleh asam amino, yang mana asam amino berikutnya akan ditambahkan dari asam amino pertama atau metionin secara bertahap. Kemudian, metionin akan segera dilepas dari ribosom sehingga tRNA dapat kembali ke sitoplasma untuk melaksanakan fungsinya kembali. Selanjutnya ada RNA. Transfer akan kembali datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA yang selanjutnya. Kemudian masing-masing dari asam amino tersebut akan digabungkan oleh RNA transfer. Sehingga gabungan asam amino tersebut akan membentuk suatu rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh rRNA atau ribosomal RNA. rRNA ini dapat ditemukan pada ribosom subunit besar yang memiliki fungsi sebagai enzim untuk membentuk ikatan peptida yang berfungsi untuk menyambungkan polipeptida dari setiap asam amino. Yang ketiga itu ada terminasi. Ketika salah satu kodon stop mRNA yaitu UAA, UAG
atau UGA melekat pada ribosom, maka proses translasi telah berakhir karena polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom sehingga akan terjadi pelepasan subunit ribosom yaitu subunit besar dan subunit kecil.